dulu. Mas, itu satu barisan dulu. Awas bertahan, bebas. Untuk motor silakan diamankan di motornya, biarin. Nggak usah tutup, biarin diamankan reskrim. Pasti nanti akan diambil. Berarti dia adalah jalan. Untuk bebas silakan di depan kita. Mas, kalau dia banyak kerja, kamu di belakang. Karena kamu ada kita. Ya, silakan Pak, biar Pak, bubar Pak. Ya, untuk Brimob, silakan maju pelan-pelan. Brimob untuk satu baris, maju pelan-pelan. Mundur, mundur, mundur. Hei, Sabara, jangan masuk. Sabara. Sabara mundur. Nggak usah disentuh motornya, biar nanti ada tim sendiri dari reskrim. Karo ndelok ngarep Mas, ndelok kamera to Mas. Masih bayar dulu. Sebelah kanan, tolong didorong. Mundur, mundur Pak. Saya kasih hitungan sampai 5 tidak saya tangkap. 4. Mundur, mundur. Enggak. Oh tahu. Iya. Making song for hurting someone else, not for killing love. I just want to spread peace. But what else can I do? My music underestimated. Only me can change this. They favor funky videos and sexy girls. They don't appreciate the true real art. Belum dah. Underestimated. Oh, I always got underestimated. Pukul 22.43 waktu Indonesia Barat di Jalan Kedung Tuwek, Surabaya. Terkait dengan tindak pidana, yang pertama, tindak pidana barang siapa dengan terang-terangan
dan penggunaan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 170 KUHP ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Dan juga tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Rilis berkaitan dengan kericuhan yang mengakibatkan pengerusakan barang dan melawan petugas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya dari supporter bonek Persebaya. Yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.43 WIB di Jalan Gedung Cowe, Surabaya. Berdasarkan laporan polisi LPA 526/2024 SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jawa Timur, tanggal 1 Juni 2024. Berdasarkan kami telah mengamankan sebanyak 34 orang. Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang kami miliki, pada tanggal 1 Juni kemarin kami telah melakukan gelar perkara dan menetapkan sebanyak 18 orang tersangka. Di antaranya 11 orang anak di bawah umur atau anak berkonflik dengan hukum. Adapun kronologi kejadian, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 diawali dari saling ejek dan saling tantang di akun media sosial TikTok antara supporter bonek Persebaya dengan supporter Persib Bandung. Kemudian dari kejadian tersebut muncul beberapa akun TikTok yang mengatasnamakan dirinya dari supporter bonek Persebaya memposting ajakan untuk melakukan sweeping terhadap bus dan kendaraan roda 4 lainnya yang membawa supporter Persib Bandung yang akan menghadiri dan menonton pertandingan final Liga 1 antara Persib Bandung versus Madura United yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bangkalan. Ajakan tersebut, beberapa supporter bonek Persebaya berinisiatif untuk berkumpul di beberapa titik jalan sepanjang jalan menuju ke arah Madura. Kemudian rekan-rekan kami sampaikan pada pukul 21.30 setelah menjelang pertandingan selesai, supporter bonek Persebaya melakukan sweeping terhadap kendaraan bus dan kendaraan roda 4 lainnya yang mengangkut supporter Persib kembali ke arah pulang. Kemudian para supporter bonek Persebaya juga melakukan pengerusakan terhadap pot-pot sepanjang jalan itu. Kemudian juga ada rambu-rambu lalu lintas milik Pemkot Surabaya dirusak kemudian dilemparkan ke arah jalan untuk menutup akses jalan. Kemudian atas aksi tersebut petugas kepolisian yang mengamankan melakukan himbauan kepada para supporter dan membubarkan para supporter untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun himbauan tersebut tidak diindahkan, justru melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang bertugas dengan melakukan pelemparan terhadap batu, menggunakan batu dan kayu-kayu. Atas perbuatan tersebut kita ketahui bersama kendaraan dinas milik Polri mengalami kerusakan dan beberapa kendaraan masyarakat yang sampai saat ini kami telah data ada 1 unit Elf dan 1 unit kendaraan Avanza mengalami kerusakan akibat lemparan batu supporter bonek Persebaya. 15 juta rupiah. Kemudian kerusakan mobil Elf ditaksir berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan
dan dilakukan pendalaman. Nanti secara detail akan langsung disampaikan oleh Bu Rika, Kepala Balai. 11 ABH yang terlibat pada kejadian yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim. Kehadiran kami di sini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak di bawah umur, ini tadi sudah dijelaskan bahwa usia mereka di bawah 18 tahun wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Jadi PK-PK kami, pembimbing kemasyarakatan atau kami sebut dengan PK, akan mendampingi ABH yang pada kejadian ini sampai dengan putusan terakhir. Tentunya nanti akan ada beberapa pendampingan, termasuk yang pertama adalah melakukan penelitian kemasyarakatan kepada yang bersangkutan, bukan hanya bersangkutan tapi juga keluarga dan lain-lain, karena memang khusus anak-anak ini, dan kami melalui PK-PK akan memberikan rekomendasi yang terbaik. Jadi semangatnya atau spiritnya adalah kepentingan yang terbaik untuk anak. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan media sudah mengenal diversi dan lain-lain, tapi sekali lagi setelah berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang akan dilakukan oleh PK-PK kami, kepentingan terbaik untuk anak dan juga masyarakat. Demikian, terima kasih. Itu sampai saat ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kami telah mengamankan 34 orang yang terlibat. Sampai saat ini yang lain ini masih kami lakukan pendalaman, baik itu perannya, apakah melakukan ajakan, hasutan dan sebagainya. 18 tersangka ini masih akan terus berkembang melihat terkait dengan perkembangan masing-masing, perkembangan peran masing-masing. Kemudian berkaitan dengan personal kami kemarin, ini bisa disampaikan oleh Bapak Wakapolres. Jadi kita laksanakan pengamanan dan pengawalan untuk kembali ke wilayah masing-masing. Dan sebelum pertandingan kita juga sudah melaksanakan penyekatan di perbatasan yang mengarah ke stadion, ke Bangkalan, yakni di Jembatan Suramadu. Itu sudah kita lakukan penyekatan. Namun memang dari para supporter tersebut tidak ada yang memakai atribut, dan juga para tersangka ini yang melakukan penghadangan atau sweeping, mereka juga tidak ada yang menggunakan atribut supporter. Tapi kok tadi kan disampaikan kalau mereka adalah supporter bonek, apakah mereka yang mengakui atau bagaimana, Dan? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka menyampaikan bahwa tergabung dalam supporter bonek. Namun pada saat kejadian, mereka tidak menggunakan atribut bonek. Ini yang perlu kami sampaikan. Persebaya kemudian saling ejek, kemudian sehingga provokasi itu menyebabkan terprovokasinya para supporter bonek ini untuk berkumpul untuk mensweeping dari supporter Persib Bandung tersebut atau tidak. Kemudian berkaitan dengan anak ini, apakah dilakukan penahanan atau tidak, diatur dalam undang-undang bahwa anak yang di bawah umur dengan ancaman tahun itu tidak dapat dilakukan penahanan. Tapi bukan kita pulangkan, kami panggil orang tuanya, perangkat RT-nya untuk dilakukan pembinaan. Ada pertanyaan lain? Ya, jadi motifnya apa? Melakukan pelemparan tersebut, motifnya apa? Coba jelaskan. Awal dari kejadian itu, yang kita cek ada imbauan dari petugas untuk membubarkan para supporter untuk pulang. Nah, sedangkan di waktu itu para supporter yang semakin malam semakin banyak yang datang, itu tidak mau mengizinkan untuk pulang dan malah menyerang petugas, dan akhirnya terjadi kegesekan dengan petugas itu. Motifnya dendam apa Mas? Kenapa melakukan penyerangan itu Mas? Diawali dari akun TikTok yang berasal dari supporter Persib yang bernama FDC. Itu awal pemberangkatan di stasiun Perak mengajak kepada supporter Persibaya untuk menantang. Ngeceknya gimana Mas? Motifnya bagaimana? Coba dijelaskan sekali lagi. Ngeceknya bahasanya seperti apa? Ngeceknya bagaimana ngeceknya coba?
pertama dari akun TikTok mengejek dengan kata-kata kita pukul ratakan Surabaya dari akun TikTok. Sedangkan di Pelabuhan Perak itu dengan mengacungkan jari tengah ke arah supporter Persebaya waktu berangkat lewat jalur Perak ke Kamal. Oke, cukup ya rekan-rekan ya. Tunggu. Maju, tarik. Melok rono. Ayo, Pak. Bakal tinggal bisa. Masih emas wawancara.